Bahkan ketika ia menutup tahun 2021, ada banyak coretan-coretan yang menjadi kekuatan, yang menjadi target hidupnya untuk mencapai tujuan itu. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita sebagai orang beriman? Apakah melangkah di tahun yang baru, kita sedang mencoret tahun yang baru, membawa beban hidup kita, membawa pergumulan kita, membawa masalah kita, kebencian, dendam, iri hati, bersama-sama kita masuk di tahun yang baru? Apakah kita harus mengakhiri di tahun 2021? Seringkali di awal tahun kita merancang, kita membuat keputusan yang baru, sebuah tujuan yang baik. Namun apakah tujuan itu dapat berpusat pada Kristus atau justru berpusat kepada manusia itu sendiri? Atau tujuan itu tidak kita menyampaikan di hadapan Tuhan, tidak kita tujukan kepada Tuhan, kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada diri kita masing-masing? Bagaimana itu target saya bisa mencapai? Bagaimana tujuan itu saya bisa mencapai tanpa menghadirkan Tuhan? Mungkin tahun 2021 kita kadangkala melupakan Tuhan. Kita kadangkala merancang sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Tetapi ketika kita gagal, kita tidak sampai kepada tujuan, tetapi kita berakhir di pertengahan. Banyak orang mengawali keputusannya dengan baik. Ketika dia melangkah dalam pertengahan itu, ada persoalan, ada pergumulan, ada masalah. Lalu dia mulai mengakhiri segala sesuatu. Sehingga tujuan yang menjadi harapannya, target yang menjadi tujuannya, tidak lagi ia capai karena ia merasa gagal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, di sini Paulus mengungkapkan bahwa ia berlari-lari kepada tujuan untuk dapat memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa tujuan kita? Apa target kita tahun ini? Apakah kita mendahulukan tujuan kita untuk lebih baik, untuk dapat kaya? Atau tujuan kita sama seperti Paulus, untuk mencapai panggilan surgawi Tuhan? Paulus tidak dapat mengejar harta kekayaan, Paulus tidak dapat mengejar kehormatan, Paulus tidak mengejar popularitas maupun kebahagiaan yang semu. Tidak. Tetapi tujuan utamanya yaitu mengejar panggilan surgawi Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan mengejar harta, bukan mengejar kehormatan, bukan mengejar kedudukan, bukan mengejar kebahagiaan yang semu. Dia mengejar panggilan Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita membuat resolusi tahun baru ini. Kita mengambil sebuah keputusan seperti Rasul Paulus. Karena mengapa? Panggilan Allah bukanlah suatu beban atau tanggung jawab yang dapat menyusahkan Rasul Paulus, atau menjadi sebuah persoalan yang membebani hidup Paulus, tetapi melainkan itu adalah sebuah hadiah yang harus dia peroleh, sebuah keistimewaan karena ia boleh bekerja melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Sehingga Paulus, dia berkata ketika dia mengejar panggilan surga,
Latar belakang Paulus adalah orang yang sangat mengenal hukum Taurat. Orang yang sangat luar biasa, yang dapat mempengaruhi orang Kristen melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pada saat itu. Kalau kita memperhatikan ayat 5, Paulus adalah dari suku Benyamin. Dia melakukan mentaati hukum Taurat. Tetapi dia bilang, aku tidak menganggap semuanya itu. Ayat 8 seterusnya dia menganggap bahwa semuanya itu adalah sampah. Tidak ada manfaatnya bagi Rasul Paulus. Tidak ada gunanya bagi Rasul Paulus jikalau hanya memikirkan kedudukan, memikirkan kehebatannya sendiri. Tetapi ketika dia di dalam Kristus, dia berkata, saya berlari mencapai panggilan surgawi itu, yang adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Ketika ia melayani Tuhan, menjadi sebuah kebahagiaan, bukan sesuatu yang menyusahkan diri Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita menganggap pelayanan, menganggap tanggung jawab rumah tangga, menganggap tanggung jawab beban kita, tugas kita masing-masing menjadi sesuatu yang menyusahkan hidup kita? Jikalau kita berkata ini menyusahkan hidup saya, berarti kita tidak ada di dalam panggilan Kristus itu. Berarti kita tidak meninggalkan cara hidup kita yang lama, masih melekat dalam diri kita masing-masing. Setiap orang Kristen tidak saja dipanggil untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk melakukan pelayanan dalam pekerjaan Allah. Panggilan surgawi bukan ditujukan kepada hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, vikaris, majelis jemaat, tetapi bagi setiap kita yang mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Ini adalah tugas setiap orang untuk dapat mencari dan mempergumulkan dalam hidup kita masing-masing. Bapak mama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dengan hidup kita? Bagaimana kita dapat menjawab panggilan Tuhan di dalam kita melayani kepentingan kerajaan Allah itu? Bagaimana kita dapat mengetahui dan menemukan panggilan hidup kita di dalam Kristus ini sendiri? Untuk itu mari kita belajar teladan Paulus yang Tuhan boleh berikan bagi kita saat ini, menjadi sebuah pegangan bagi saya dan Bapak Mama melangkah di tahun ini, tanggal 1 Januari, sehingga kita dapat mencapai tujuan itu. Kita boleh juga mengakhiri tahun 2022 nanti. Teladan apa yang harus kita pelajari dari Rasul Paulus? Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Hari ini saya sedikit lama ya berkhotbah ya, karena terakhir saya berkhotbah di sini. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, masih tahan 1 jam toh? Khusus khotbah saja 1 jam. Iya ya. Tidak ada mengantuk ya. Semua segar-segar ini. Bapak mama dorang masih semangat. Walaupun tadi malam ada yang mete, tetapi mete karena memuji Tuhan ya. Sedang memuji Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang pertama, kita kembali kepada laptop. Melupakan apa yang di belakangku. Seringkali kita, apa yang kita ingat? Seringkali kita ingat kebaikan. Seringkali kita ingat pengorbanan orang lain. Jarang ya, jarang orang ingat itu. Tetapi yang sering diingat oleh orang adalah segala kepahitan itu, segala kemarahan itu, sakit hati, kebanggaan diri sendiri di tahun 2021.
seringkali itu menjadi sesuatu yang terngiang-ngiang dalam telinga kita masing-masing. Kita jarang sekali mengingat kebaikan orang lain. Kita jarang sekali mengingat kemurahan Tuhan itu sendiri. Oleh karena ketika kita ada dalam sukacita kebahagiaan, kita lupa. Lalu kita ingat kepahitan, sakit hati, benci, dendam, dan lain sebagainya. Paulus hari ini mengajar kita melupakan apa yang di belakang. Di tahun 2022 ini, kita harus 2021, kita harus tinggalkan segala kepahitan. Karena yang lama sudah berlalu dan yang baru bagaimana? Sudah datang. Sudah hadir bagi kita. Bukan lagi saatnya bagi kita untuk terus mengingat kesalahan orang lain, menyesali terus-menerus kesalahan yang kita perbuat, membanggakan terus-menerus prestasi tahun lalu. Jika kita terus menoleh ke belakang, sulit bagi kita untuk dapat terus melangkah dan maju. Karena kenapa? Ada beban yang dalam hati kita masing-masing. Ada persoalan dalam hati kita. Ada kebencian dalam hati kita. Ketika kita melangkah hari ini, ketika kita ingat sakit hati kita, kita sulit melangkah. Untuk itu Paulus bilang, lupakan apa yang di belakang. Kita bersedia melupakan segala kepahitan, bersedia melupakan segala kebencian. Jawab di hadapan Tuhan kita masing-masing. Yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Banyak orang tidak fokus. Banyak orang tidak tahu lagi apa yang menjadi tujuannya. Banyak orang melupakan apa yang menjadi targetnya. Banyak orang yang menjadi lupa panggilan surgawi Tuhan itu sendiri. Tidak lagi fokus, tidak lagi berpusat kepada Kristus, tidak lagi konsentrasi kepada kebenaran itu. Oleh karena beban itu masih banyak sekali. Untuk itu, saya mengajak kita semua, jangan kita mencoret tahun baru ini dengan berkas-berkas kita yang lama. Jangan kita membawa catatan kita yang lama di tahun 2021, membawa di tahun 2022 ini menjadi catatan bagi kita. Tetapi mari kita memulai catatan yang baru di tahun 2022 ini. Sehingga kita senantiasa fokus kepada Tuhan. Fokus kepada tujuan. Apa yang di hadapan kita, kita dapat selesaikan. Ketika kita fokus, kita tuntaskan dengan semaksimal mungkin, dengan sepenuh hati. Karena tidak ada lagi masalah dalam diri kita. Jangan kita biarkan apapun atau siapapun yang membuat kita menyimpang dari tujuan Tuhan itu. Yang membuat kita susah, yang membuat kita stres, yang membuat kita menolak saudara seiman kita, yang membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita harus fokus kepada tujuan itu. Sehingga kita senantiasa memperoleh hadiah yang Tuhan siapkan bagi kita. Memperoleh hadiah yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu, jangan pernah takut melangkah di tahun yang baru. Tahun baru, ya mungkin saja kalendernya ya yang berubah tahunnya. Tahun 2021 ke tahun 2022. Jadi semuanya tidak ada yang baru ya. Ya? Ada yang baru atau tidak? Kita semua masih sama. Masih tetap istri satu, suami satu, atau ada yang mau baru tambah satu lagi? Ada? Anak-anak muda ya, tahun baru harus beda ya, supaya itu yang benar baru. Yang masih jomblo cari sudah pasangan, supaya nanti bulan keluarga
langsung masal di depan ya. Ya, supaya rame-rame sudah berkeluarga di sini. Semoga nanti vikaris yang datang dia bujang. Ada banyak teman-teman pemuda ini yang menantikan vikaris yang bujang. Yang terakhir, kalau sudah bilang terakhir banyak yang senang ya. Ya, ada yang senang kalau sudah bilang terakhir? Tidak, oh, kita tambah lagi 2 poin. Bisa? Bisa. Saya tidak sanggup lagi. 2 poin. Yang terakhir, berlari ke tujuan. Orang yang berlari, ia akan memberikan tenaga, energi, waktu yang lebih banyak lagi. Ia akan berusaha lebih keras lagi. Ia akan berusaha dengan perjuangan yang lebih lagi. Kalaupun tahun lalu kita seringkali berlari memberikan waktu untuk Tuhan hanya 2 jam atau hanya 1 jam per hari untuk Tuhan, maka tahun ini kita harus memberikan waktu untuk Tuhan lebih dari 2 jam lagi. Mungkin ada yang belajar hanya 1 jam dalam 1 hari. Tahun ini berikan waktu 2 jam lagi untuk belajar, sehingga tetap fokus dan tetap berlari kepada tujuan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap ada dalam tujuannya Tuhan. Jikalau tahun lalu kita sering tidur 10 jam per hari, tahun ini cukup kita tidur 7 jam. Siap? Ada yang tidur 10 jam? Ada. 4 jam ya ada yang tidur. Kalau tahun lalu kita saat teduh hanya 1 kali seminggu, tahun ini mari kita bersaat teduh setiap saat, setiap waktu kita belajar firman Tuhan. Mari kita memberikan waktu untuk Tuhan, kita berlari lebih cepat lagi. Jangan kita suka lambat-lambat. Kita gunakan waktu yang baik, karena waktu ini akan terus berputar atau berjalan. Kita tidak bisa lagi bilang sabar dulu sebentar waktunya, tetapi dia tetap berputar. Untuk itu manfaatkan waktu. Kita terus bekerja, terus berlari kepada tujuan itu, sehingga hadiah itu dapat kita peroleh. Siap menerima hadiah dari Tuhan? Siap? Mari kita berlari lebih kencang lagi. Jangan kendor. Kalau kita kendor tahun 2021, kita lebih kencang lagi di tahun 2022. Tambah angin lagi supaya dia kencang. Ya. Untuk itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini menjadi bekal bagi saya dan Bapak Mama. Mari kita melangkah tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Buat resolusi tahun baru bagi kita masing-masing. Buat sesuatu yang membawa kita dalam sukacita, sehingga kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan dapat memberkati saya dan Bapak Mama. Amin untuk firman.